Baik, kita akan segera memasuki sesi pertama mengenai prinsip penilaian. Pada sesi ini kita akan sama-sama kembali merefresh ulang atau mereview ulang mengenai prinsip penilaian ini. Jadi untuk dapat membuat soal yang baik atau membuat suatu perangkat asesmen yang baik, maka Bapak Ibu harus kembali menelaah atau membuat soal ini berbasiskan pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah penilaian yang baik. Jika kita melihat kembali kepada kurikulum secara garis besar, baik itu kurikulum berbasis kompetensi maupun yang sifatnya outcome based education, pada keduanya suatu proses pendidikan itu diawali dengan menentukan atau mengidentifikasi kompetensi apa yang akan dicapai di akhir proses pendidikan atau luaran dan profil seperti apa yang ingin Bapak Ibu capai pada akhir proses pendidikan. Jika kita membawa ini ke ranah yang lebih mikro seperti mata kuliah, maka sebelum menentukan substansi, delivery method, dan assessment, Bapak Ibu harus menentukan dulu apa profil lulusan atau luaran apa atau kompetensi apa yang akan dicapai oleh mahasiswa di akhir mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Dari kompetensi yang ingin dicapai tadi, nanti baru diturunkan ke dalam bentuk substansi atau topik-topik apa yang ingin Bapak Ibu berikan atau ajarkan kepada peserta didik sehingga nanti membantu dalam atau menunjang pencapaian kompetensinya. Dari topik dan substansi akan diturunkan kembali ke delivery method atau metode pembelajarannya. Bagaimana sih proses metode pembelajarannya, menggunakan problem based learning, menggunakan project based, atau menggunakan pembelajaran keterampilan misalnya. Dari situ kemudian nanti baru diturunkan ke dalam tools assessment yang paling tepat. Dan tools assessment yang paling tepat ini hasilnya harus menggambarkan kompetensi yang dicapai oleh mahasiswa. Tadi ya, berawal dari berbasis kepada profil lulusannya. Hasil assessment nanti akan menjadi salah satu dasar evaluasi program untuk nanti Bapak Ibu bisa melakukan feedback evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan, sudah meyakinkan bahwa proses pendidikan ini berjalan dengan baik dan meyakinkan bahwa semua lulusan mencapai proses kompetensinya. Gambaran yang sama sebetulnya kita dapat amati pada penerbitan sertifikat kompetensi. Pada sertifikat kompetensi ini sebetulnya berdasarkan kepada nilai atau skor atau hasil uji kompetensi. Maka uji kompetensi yang baik adalah uji kompetensi yang berdasarkan pada standar kompetensi. Maka Bapak Ibu dari slide ini dapat kita lihat bahwa jika kita tidak punya luaran atau kompetensi yang ajak yang spesifik, maka tentunya tools assessment kita akan kurang baik karena tidak mampu menilai luaran yang ingin dicapai. Jadi untuk membuat soal atau membuat assessment, karena kan soal nanti dipakai untuk menjadi salah satu tool assessment ya Bapak Ibu ya, maka kita harus betul-betul yang pertama kita lakukan adalah harus merujuk terhadap luaran dan kompetensi yang ingin dicapai. Kalau Bapak Ibu belum punya luaran dan kompetensi yang ingin dicapai, maka tentunya soal yang ingin diujikan atau tools yang ingin diujikan pun tidak akan baik. Pada proses diskusi kita pagi ini, maka jika istilah assessment dan evaluasi yang digunakan ini bermakna seperti ini. Assessment itu adalah proses menilai capaian pembelajaran peserta didik. Jadi yang ingin kita lihat itu adalah apakah proses yang dijalani dan hasilnya itu sesuai pada peserta didik. Jadi itu kita katakan dengan assessment. Kalau evaluasi itu lebih kepada hasil assessment ini kemudian kita gunakan sebagai umpan balik atau sebagai data. Data yang nanti digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran yang kita berikan selama proses pendidikan. Menurut KRUK 1988, assessment pada pendidikan tinggi itu punya 8 fungsi atau tujuan. Yang pertama untuk seleksi, yang kedua untuk motivasi,
Yang ketiga, untuk memfokuskan pembelajaran. Yang keempat, untuk mengkonsolidasikan struktur pembelajaran. Yang kelima, memandu dan mengkoreksi proses pembelajaran. Yang keenam, mendeterminasi kenaikan tingkat atau kompetensi. Yang ketujuh, sertifikasi pemberian nilai. Serta yang kedelapan adalah evaluasi proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, selama ini umumnya sih kita hanya melihat soal itu hanya sebagai nomor 6 saja. Hanya untuk mendeterminasi dia lulus atau tidak, nilainya berapa. Padahal sebetulnya asesmen pada pendidikan tinggi itu punya 7 fungsi yang lain yang sebetulnya seharusnya dapat kita maksimalkan untuk dapat menjalani proses pembelajaran yang baik. Nah, untuk nanti mampu menjalankan proses assessment atau prinsip penilaian, maka sebetulnya berdasarkan SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu dikenal ada 5 prinsip penilaian. Yang pertama adalah edukatif. Edukatif ini pengertiannya adalah penilaian ini merupakan sesuatu yang harusnya memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan mampu meraih capaian pembelajaran lulusan. Ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa asesmen yang kita berikan ini harusnya dapat menjadi informasi mahasiswa untuk dapat mengetahui dia tuh posisinya ada di mana dalam pencapaian kompetensi. Jadi harusnya dapat memberikan informasi yang cukup jelas, dia kurangnya di mana, dia yang masih dapat ditingkatkan apa, dan kemudian nanti dapat memotivasi proses pembelajaran ke depan. Nah, ilustrasinya adalah misalnya suatu proses pembelajaran itu hanya memberikan tool assessment berupa UTS dan UAS gitu ya. Sifatnya sumatif, tidak ada ujian formatif, jadi mahasiswa ini kuliah, belajar atau magang terus di ujung, lalu tiba-tiba nanti ada tool assessment saja. Kemudian dari tools assessment tadi, mahasiswa mendapatkan nilai tanpa dia tahu salahnya di mana, kurangnya apa, dan tidak ada informasi apa-apa. Itu belum memenuhi prinsip edukatif. Yang kedua adalah otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian itu Bapak Ibu bukan hanya sifatnya sumatif, tapi juga dapat bersifat formatif dan dapat dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ilustrasinya mungkin Bapak Ibu sudah lakukan selama ini, misalnya kuis di tengah-tengah perkuliahan, atau soal pretest, atau soal posttest. Itu akan sangat baik karena dapat memberikan informasi ketika dia menjalani proses pembelajaran. Gitu ya. Atau juga misalnya ketika Bapak Ibu melakukan penilaian rubrik, rubrik ketika dia berdiskusi, rubrik ketika dia magang, itu juga merupakan suatu asesmen yang terjadi di proses pembelajaran. Dan tujuannya adalah kembali lagi tadi tujuannya memberikan umpan balik atau feedback kepada mahasiswa sudah sampai di mana posisi mahasiswanya. Nah, ini juga Bapak Ibu harus ingat kembali bahwa ini dapat berjalan secara sumatif maupun formatif. Kemudian prinsip yang ketiga adalah objektif. Objektif ini merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan dinilai. Ini sebetulnya berkesinambungan dengan akuntabel ya. Akuntabel itu merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas dan disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Ini ilustrasinya kalau Bapak Ibu semua sudah menjalankan kontrak perkuliahan, menyusun rencana pembelajaran semester dan melakukan sebuah pertemuan dengan mahasiswa untuk agar mahasiswa itu dapat mengetahui, memahami assessment tools apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran, maka itu sudah memenuhi konsep atau memenuhi kaidah objektif dan akuntabel. Kemudian yang kelima adalah transparan, merupakan penilaian yang prosedurnya dan hasilnya ini dapat diakses dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau boleh kita rangkum, sebetulnya assessment yang kita berikan itu harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus betul-betul align dengan
apa yang ingin kita capai. Kemudian yang kedua komprehensif, di mana asesmen ini harusnya disusun secara secara umum dulu, secara besar dan komplit dulu di level makrokurikulum, kemudian nanti ditentukan di level meso dan mikro secara secara utuh begitu ya, tidak scatter misalnya masing-masing pengampu mata kuliah ini punya metode tools assessment sendiri-sendiri dan tidak berkoordinasi dan tidak merujuk kepada suatu metode assessment yang lebih besar di level makrokurikulum. Yang ketiga adalah berkesinambungan. Jadi harus ada assessment pada proses pembelajaran, tidak hanya pada di ujung saja, sumatif, UTS atau UAS. Ilustrasinya mungkin begini Bapak Ibu, agar lebih jelas. Misalnya seorang mahasiswa ini dia mengikuti proses dengan sangat baik, disiplin, tepat waktu, kalau diskusi aktif, kemudian juga dia punya inisiatif juga, ada leadership yang sangat baik gitu. Kemudian pada mata kuliah tersebut tidak ada asesmen di proses, tapi hanya ada asesmen sumatif di UAS. Di hari UAS, mahasiswa tersebut tadi sakit atau ada musibah. Maka satu-satunya yang dia miliki nilainya tadi atau umpan balik terhadap proses pembelajarannya adalah hanya satu-satunya nilai UAS saja. Ini akan sangat tidak fair jika dibandingkan dengan mahasiswa yang lainnya yang ketika proses tidak disiplin, tidak aktif, tidak pernah mengerjakan tugas kelompok, tidak juga membantu temannya. Pada di hari H misalnya dia kebetulan mendapatkan bocoran soal, misalnya Bapak Ibu ekstrim ya, kemudian nanti hasilnya akan sangat berbeda dengan mahasiswa A tadi. Jadi sebaiknya harus ada suatu proses yang berkesinambungan. Proses yang berkesinambungan ini juga Bapak Ibu kalau misalnya kita pandang dari sisi keilmuan kita di rumpun kesehatan ya. Jadi asesmen yang kesinambungan ini sebetulnya memberikan early intervention. Jadi misalnya ketika kita melakukan assessment di minggu pertama, minggu kedua, lalu kita lihat ada 1-2 orang mahasiswa yang ternyata capaiannya tidak sesuai dengan teman-teman yang lain, maka kita dapat melakukan intervensi dini terhadap mahasiswa tersebut. Sehingga nanti di akhir Bapak Ibu secara bersamaan mahasiswa Bapak Ibu semua akan mencapai kompetensi diharapkan secara baik, secara bersama-sama. Dan yang keempat, Bapak Ibu harus diingat juga bahwa assessment tools ini tidak hanya untuk sumatif, tapi untuk juga formatif. Tidak hanya untuk menentukan nilai saja, tapi juga dapat untuk menentukan umpan balik terhadap proses pembelajarannya. Kalau kita melihat assessment principle ini sebagai tools ya, sebagai suatu alat ukur, maka tentunya sebagai suatu alat ukur, assessment ini harus memiliki prinsip validitas dan reliabilitas. Ilustrasinya mungkin mudahnya adalah sama seperti halnya tools untuk kita menentukan seseorang positif COVID atau tidak. Untuk menentukan misalnya dia masih harus isoman atau tidak Bapak Ibu ya, kita menggunakan suatu tools pemeriksaan COVID. Kita mengenal ada 2 tools, yaitu misalnya PCR dan antigen gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi validitas, maka PCR dia akan memberikan hasil positif hanya terhadap virus COVID saja. Sementara antigen itu kurang valid dibanding dengan PCR karena pada antigen ini dia memberikan hasil positif pada virus COVID dan virus-virus lainnya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau valid itu artinya adalah memberikan hasil positif pada yang ingin kita ukur. Atau pada assessment ini ingin menguji pada apa yang kita ingin uji. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu contohnya ilustrasi yang kedua adalah Bapak Ibu itu luaran mata kuliahnya adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik dan profesional. Kemudian assessment-nya atau tools-nya adalah ujian MCQ. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini sangat valid, atau kurang? Tadi luarannya adalah kemampuan berkomunikasi dan secara profesional, artinya ada kemampuan psikomotor, ada kemampuan afektif atau perilaku, maka ujian MCQ tadi kurang valid karena dia hanya bisa menilai sisi knowledge-nya saja atau sisi pengetahuannya saja, tapi kurang baik untuk dapat menilai kemampuan keterampilan dan perilaku. Itu Bapak Ibu ya.
Kemudian reliable. Reliable ini ilustrasinya tadi pada pasien COVID, pada COVID tadi misalnya ulang akan memberikan hasil yang sama. Misalnya sebuah PCR ini diuji cobakan untuk mendapatkan sampel dari satu pasien yang sama gitu secara berulang-ulang. Hasilnya akan sama. Pada antigen, walaupun mendapatkan sampel dari pasien yang sama ketika dilakukan berulang-ulang, mungkin ada satu atau dua sampel yang hasilnya tidak sama. Itu namanya less reliable. Jadi kalau assessment itu harusnya kalau diujikan pada mahasiswa yang kompeten, harusnya hasilnya kompeten. Kalau diujikan pada mahasiswa inkompeten, maka hasilnya pasti inkompeten. Jadi kalau kita kembali ke gambar ini, gambar yang pertama ini adalah yang high valid karena di dalam lingkaran dan mengumpul menjadi satu artinya dia high reliable. Yang kedua, masih dalam lingkaran sih, ya masih valid, tapi dia scatter, dia tidak mengumpul satu titik, maka dia low reliable. Gambar yang ketiga, dia ada di luar lingkaran, artinya dia tidak valid, tapi dia mengumpul di satu titik, artinya dia tetap reliable, tapi dia low validity. Gambar yang keempat, di luar lingkaran dan sangat scatter, maka dia low validity dan low reliability. Nah, untuk assessment ada dua lagi sebetulnya prinsip yang ditambahkan khusus untuk assessment tools, yaitu mampu laksana atau visibilitas, dan yang keempat adalah seberapa besar dia memberikan educational impact. Artinya seberapa besar dia dapat memotivasi mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya dan seberapa besar dia dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan evaluasi program kita. Baik Bapak Ibu, itu dulu untuk sesi pertama. Kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya.